Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum. Anda masih mendengarkan Perompak Makassar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Mapa Deko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Tentunya di program di pukul 20 ini kita berada di apresiasi budaya lokal, dan tentunya kita akan berdialog dengan topik Sulapa apa membangun jiwa muda. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber yang nantinya akan membahas topik kita di malam hari ini, yaitu dengan bersama Bapak Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, SSM Hum. Beliau adalah guru besar dan juga guru pengajar di Universitas Hasanuddin di ilmu filologi, dan tentunya kami sudah terhubung dengan beliau di layar dengar Anda, layar kaca Anda, dan sudah terhubung dengan beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam hari ini Pak Prof? Alhamdulillah kabar baik. Walaupun capek sudah mengajar Pak Prof ya. Ya. Tentunya kami terima kasih Pak Prof sudah menyempatkan waktu bersama Pro 4 RRI Makassar di tengah kecapean, mungkin kesibukan juga. Iya. Pak Prof, ini menarik pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan Sulapa apa. Nah, ini mungkin masyarakat Bugis Makassar tidak asing dengan kata atau kalimat ini, apalagi kita mengkaitkan dengan membangun jiwa muda. Nah, kalau berbicara mungkin ini sebagai pembukaan dulu Pak Prof. Sebagai ahli filologi, mungkin ada hubungannya nanti dengan topik kita. Banyak anak muda yang mungkin menganggap ilmu ini hanya berurusan dengan kertas tua yang berdebu, bahkan mungkin bisa diceritakan sedikit apa sebenarnya keasikan membaca naskah kuno atau lontara ya, dan mengapa warisan ini justru sangat krusial untuk masa depan kita. Mungkin ada hubungannya nanti dengan topik utama kita Pak Prof. Ya, baik Pak Febrian. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Ya baik, saya langsung ke pertanyaannya Pak Febrian. Apa sih keasikannya itu filologi? Iya. Jadi menjawab itu harus masuk dulu ke pengertian dasarnya filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan berdasarkan pada sumber-sumber kuno atau sumber-sumber tertulis. Jadi benar sekali apa tadi dikatakan bahwa filologi itu adalah ilmu yang selalu berurusan dengan dokumen-dokumen tua. Iya, yang sudah berumur ratusan tahun. Malah tulisannya kabur. Ada robek, ada tintanya meleleh, ada yang rapuh, ya. Dan itulah yang menjadi bahagian daripada kehidupan keseharian seorang filolog. Iya. Dan dianggap bahwa barang rapuh, barang tua itu amat penting nilainya. Kenapa? Karena itu adalah dokumen dari masa lalu yang tersimpan, yang merupakan produk daripada masyarakat kita, yang sebenarnya orang dulu itu hebat, ya. Cuma kita tidak mengenalinya dengan saksama. Jadi yang terpenting itu adalah sebenarnya naskah itu adalah dokumen ilmu pengetahuan. Sehingga kesadaran-kesadaran tentang dokumen itu betapa pentingnya Pak Febrian, itu sebenarnya sudah tumbuh dan hadir di dalam masyarakat maju, terutama misalnya di Eropa, misalnya Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, dan terkhusus Amerika. Negara-negara ini adalah negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap naskah. Jadi ketika misalnya saya di Berlin tahun 2015, Jerman, iya Jerman, itu saya ke sana dalam rangka katalogus naskah-naskah Nusantara dalam hal ini Indonesia. Jadi
ketika saya sudah tinggal di sana 1 bulan lebih, saya bertanyalah kepada orang Jerman Ya. menjadi partner kerja di Stadtbibliothek zu Berlin, itu sebuah perpustakaan di kota Berlin. Saya bertanya karena Berlin itu atau Jerman begitu menghargainya namanya warisan tertulis. Bahkan hampir seluruh warisan tulis dunia, Cina, Jepang, Yunani, India, Arab, tidak terkecuali Indonesia, itu naskah-naskah kunonya ada di sana, Pak Febrian. Wah, luar biasa. Disimpan di bunker-bunker bawah. Itu di bawah perpustakaan sampai 4 lantai ke bawah. Kebetulan saya pernah diajak sendiri saja dari orang Indonesia yang diajak ke bawah. Hasil penjarahan waktu penjajahan ya? Tanda petik. Ya. Paham Pak Prof. Nah, di bawah itu saya kaget karena seperti lapangan sepak bola. Dan penuh dengan rak-rak yang isinya manuskrip semua. Ratusan ribu Pak Febrian di sana naskah, dan tidak terkecuali naskah-naskah Nusantara dan naskah Bugis Makassar. Bukannya di Belanda, Pak Prof? Di Jerman. Jerman. Iya. Belanda apalagi. Iya. Nah, setelah itu saya sudah diajak berkunjung sendiri saja karena melacak naskah Bugis dan Makassar yang tidak terdeteksi di bawah. Jadi saya dibawa langsung ke gudang. Luar biasa. Seperti itu Saking pedulinya Pak Prof ya. Iya. Dan Jerman mengeluarkan dana yang begitu tinggi dalam pemeliharaannya itu. Dia betul-betul pelihara dengan baik. Jadi naskah-naskah di sana itu dibawa sekitar abad 19 awal, 1830-an. Ya. Nah, setelah itu lama-lama saya bertanya kepada salah seorang kurator Stadtbibliothek zu Berlin, namanya Pak Thoralf Heinstein. Saya bilang, Pak Thoralf, kenapa sih Jerman mengeluarkan dana begitu besar terhadap pemeliharaan naskah-naskah ini dan digunakan betul untuk studi bagi student-student, dan itu datang dari berbagai mancanegara. Yeah. Apa katanya? Singkat Pak Febrian. Apa jawabannya Pak? Saya bilang, Pak Mulis, tahu enggak bahwa semua manuskrip itu di bawah yang kami simpan itu adalah dokumen ilmu pengetahuan. Oh, iya. Luar biasa Pak, luar biasa. Betul, mendalam. Ya. Mendalam. Jadi saya melihat bahwa betul apa yang dikatakan Pak Thoralf itu, bahwa itu adalah dokumen ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bidang apa saja. Yeah. Ada teknologi, ada pertanian, ada astronomi, ada navigasi, arsitektur, semuanya lengkap di situ. Berarti dapat mengungkap peradaban manusia gitu ya. Ya, yang lebih penting itu adalah fase-fase peradaban itu dari awal kemudian masuki abad-abad berikutnya sampai hari ini, itu kelihatan sekali perkembangannya. Sebab sebuah kebudayaan yang besar itu tidak akan lahir begitu saja. Tapi ada tahapan-tahapan Pak Febrian. Yeah. Ya. Sama kalau hari ini kita memiliki handphone yang begitu canggih kan. Yeah. Kamera luar biasa. Itu berawal dari handphone yang kita kenal lebih awal kan, hanya bisa SMS. Betul. Kemudian ya kamera tidak mungkin diandalkan. Ukurannya begitu besar, berat lagi, bisa dipakai melempar tikus ya. Melempar mangga. Ya, sekarang apa yang terjadi? Semua kebutuhan manusia itu berada di layar yang kecil itu yang disebut dengan HP. Apa saja. Bapak mau belanja pakai HP, Bapak mau naik kendaraan pakai HP, satu genggaman. Bapak mau makan pakai HP, Bapak mau video call pakai HP, semua Pak di ujung jari. Nah, ini yang mungkin kita Indonesia ya pada umumnya lupa bahwa dokumen seperti itu kan sebenarnya kita di Nusantara ini sangat kaya Pak Febrian. Bugis, Makassar, Jawa, Batak, Melayu, luar biasa. Suku terbanyak. Yang menandai bahwa kita itu kaya literasi. Yang terpenting lagi adalah kaya dalam literasi di dalam mendokumentasikannya dengan aksara-aksara. Ya, itu yang luar biasa. Karena kehadiran aksara kan itu suatu penanda peradaban manusia yang tinggi. Betul. Nah, ini yang perlu kita hargai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
apakah negara kita memiliki kepedulian yang tinggi dan memiliki rencana atau cetak biru tentang bagaimana naskah-naskah kuno itu bisa dieksplorasi ke masa depan sebagai sebuah warisan ilmu pengetahuan yang perlu dirujuk, yang dan melahirkan satu tatanan peradaban yang betul-betul kuat, landasannya kuat, dindingnya kuat, rangka-rangkanya kuat sampai atapnya. Ya, bukan lagi kita hanya mengandalkan bahwa apa yang kita raih hari ini adalah tidak lebih dari sekedar imitasi atau tiruan-tiruan yang unggul ya dari luar. Jadi kita mengandalkan impor-impor itu. Betul. Jadi sampai kapan kita mau sadar dengan kekuatan kita dan menjadikannya sebagai sebuah mercusuar ilmu pengetahuan yang harus dibangun dari awal. Betul, itu garis bawahnya Pak Prof. Ya benar. Baik. Oke, ini tentunya ini ada kaitannya dengan tema kita di malam hari ini Pak Prof. Nah mungkin tema hari ini kan tentang selapa apa Pak Prof. Benar sekali. Dari kacamata filologi itu sendiri dan mungkin penelusuran naskah kuno, bagaimana sebenarnya leluhur kita memandang konsep apa ini? Apakah ini hanya simbol arsitektur dan huruf atau mungkin ada makna filosofis yang lebih mendalam lagi Pak Prof? Kalau kita kaitkan tadi dengan ilmu filologi secara umum ini. Iya. Sebenarnya konsep selapa-apa itu adalah satu konsep yang mapan di dalam masyarakat Bugis dan Makassar ya Pak Febrian. Iya Pak Prof. Yang sebenarnya itu adalah menjelma dalam segala aspek kebudayaan dan aspek kehidupan manusia. Jadi sebenarnya hakikat daripada selapa-apa itu adalah sebuah konsep filsafat. Jadi misalnya cara pandang, cara berpikir, cara hidup, kemudian sampai kepada nilai ya. Jadi cara menapis aspek-aspek kehidupan manusia. Yang mana yang dianggap paling ideal, kemudian itulah bermuara pada satu sentuhan yang kemudian kita sebut dengan filsafat selapa-apa. Nah ini sangat menarik sekali bahwa misalnya kalau kita kembali dulu ke dasarnya secara linguistik Pak Febrian, selapa-apa itu kan sebenarnya berasal dari dua kata. Jadi selapa itu artinya sisi atau bidang ya. Kemudian apa itu angka itu 4 ya, kalau bahasa Bugisnya apa, kalau bahasa Makassarnya apa. Jadi orang Bugis dan Makassar memiliki filsafat kehidupan yang sama tentang konsep selapa-apa atau konsep 4 sisi maksudnya. Jadi sebenarnya kalau secara maknawi 4 itu adalah sebuah bentuk geometris yang bersegi 4 atau 4 sisi. Nah, filsafatnya di situ adalah bahwa bentuk yang segi 4 itu atau geometris itu yang kemudian dikonversikan di dalam sistem kehidupan manusia, maka itu adalah merujuk pada satu konsep yang disebut dengan sempurna. Ya, jadi sebenarnya itu adalah selapa-apa itu adalah sebuah konsep simbolik ya dalam tatanan kehidupan kita Bugis dan Makassar. Yang sebenarnya secara maknawi itu merujuk pada makna tentang kesempurnaan. Tentang kesempurnaan. Jadi mungkin di dalam cerita-cerita rakyat kita pernah membaca atau mendengar bahwa ada orang yang anak muda, remaja yang pergi merantau, sudah merantau ke sana, ke situ lagi, ke sana lagi, ke seberang lagi. Apa yang dicari katanya? Oh, dia mau mencari sesuatu yang belum dia miliki. Itu untuk mengisi terus-menerus kekosongan atau kekurangan dalam dirinya. Nah, tidak lain yang ingin dicapai itu adalah namanya kesempurnaan. Nah, di dalam konsep-konsep Timur, dalam narasi-narasi sastra misalnya, yang terkait dengan filsafat, maka orang yang melakukan pencarian untuk sebuah capaian kesempurnaan itu misalnya kita sebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Ya. Jadi orang yang masuk sekolah kemudian terus-menerus belajar mencari ilmu pengetahuan adalah mencari satu titik kesempurnaan dari segi ilmu. Nah, orang yang mencapainya itu
kesempurnaan ilmu, ya itulah disebut dengan sulapa juga. Sulapa artinya sempurna dalam konsep keilmuannya. Ya, ya, Begitu ya. Mas Pak Febrian. Menarik juga. Iya. Tapi kalau kita melihat mungkin dari esensi utama dari 4 sisi ini, yang kira-kira yang kita perlu pahami itu bagaimana itu Pak Prof? Ya. Kan tadi sempat disebutkan ada 4 kesempurnaan, ada 4 sisi. Sisi Ya. mendalamnya itu bagaimana? Kalau kita Sebenarnya kalau konsep dasar itu yang terkait dengan misalnya kosmologi ya, Yeah. tentang unsur-unsur alamiah, ya unsur alam. Itu yang kemudian dipengaruhi oleh filsafat Islam. Misalnya kita mengacu kepada unsur dasar yang bahan penciptaan manusia. Misalnya kita kenal tanah, api, angin, air gitu. Kemudian itu terjemah dalam bentuk filsafat Islam. Oh. Ya. Kemudian dalam hukum ada disebut dengan syariat, Yeah. tarekat, hakikat dan ma'rifat itu. Nah, itu dalam konsep Islam. Nah, kemudian sebenarnya pencapaian itu dalam konsep diri manusia. Yeah. Baik misalnya dalam ilmu pengetahuan maupun dalam hal yang berkaitan dengan masalah kekayaan. Yeah. Begitu juga masalah kepribadian atau sifat-sifat kebajikan pada diri manusia. Yeah. Maka itu adalah satu dihubungkan dengan konsep manusia sempurna. yakni mencapai pada dua komposisi, yakni komposisi lahir dan komposisi batiniah. Nah, manusia yang sudah mencapai pada tahapan itu, maka itulah disebut dengan manusia sulapa apa. Manusia sudah 4 segi, bukan 3 segi, bukan 2 segi, bukan 1 segi, tapi manusia yang sempurna. Jadi dalam konsep ini maka disebut dengan manusia sudah 4 sisi. Artinya simbol bahwa manusia atau kepribadiannya itu sudah mencapai titik yang kemudian kita sebut sempurna. Seperti itu, Pak. Kalau kita tarik ke belakang sedikit, Pak Prof. Ya. Ini muncul awal dari filosofi sulapap ini. Apakah memang berawal dari peradaban Islam memang? Singkatnya kan sebut tadi ada beberapa tarekat dan lainnya. Itu memang berawal dari peradaban Islam sehingga muncul itu filosofi sulapap, atau mungkin bagaimana, Pak Prof? Ya, kalau misalnya kita membaca pada teks-teks vernakuler Bugis dan Makassar, Pak Febrian, memang kita mendapati bahwa sebenarnya dasar daripada konsep sulapa IPA itu sangat bersinggungan dengan Islam, sangat bersinggungan dengan Islam. Dan ketika kita misalnya membaca pada sastra-sastra kitab ya, atau sastra Islam, yang biasa juga kita disebut dengan sastra tasawuf, maka kita akan berkenalan dengan hal seperti itu. Misalnya sulap apa yang terkait dengan penciptaan manusia, maka itu konsepnya itu adalah tanah, api, angin, dan air. Itu tentu saja merujuk kepada kisah Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan dari 4 unsur itu. Kemudian juga yang di dalam ajaran Islam, ya kemudian ada dikenal syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi ya. Kemudian selain itu ya masuk dalam konsep unsur-unsur geografi ya pada bumi. Maka itu merujuk kepada 4 sisi ya, ada sisi utara, ada sisi selatan, ada sisi barat, dan ada sisi timur. Barang siapa yang menguasai 4 sisi itu, maka itu disebut dengan penguasaan sisi yang sempurna. Nah, seperti berarti itu. kita bisa gambarkan bahwa ilmu atau falsafat ini, sulap apa ini merupakan ilmu falsafat ya, Pak Prof ya? Ya, memang filsafat. Ini tingkat tinggi nih ya pemikirannya ya, orang-orang. Kalau bisa orang bisa mencapai 4 sisi itu berarti mungkin bisa dikatakan sebagai wali gitu ya Pak Prof ya. Benar. Tapi artinya secara secara konseptual yang mendasar bahwa sulapa apa itu adalah satu konsep tentang kesempurnaan. Kesempurnaan, betul. Kesempurnaan. Sehingga dia juga berimplementasi di dalam sistem nilai di dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke bidang pendidikan saat ini, apakah masih berlaku sulapa apa, atau mungkin masih bisa diterapkan, Pak Prof, di zaman dengan zaman modern saat inilah, ilmu keilmuan yang kekinian saat ini?
Ya, sebenarnya masih bisa Masih diterapkan relate gitu. walaupun tantangannya begitu berat. Ya, karena selama sekarang ini kan proses keberilmuan seseorang Ya. itu terlalu tergoda oleh namanya artifisial, ya. Hmm. Ya, apa namanya alat-alat gitu. Ya. Tidak terkecuali dengan AI misalnya. Iya. Jadi sekarang alat yang membantu orang-orang bukan membantu berpikir, Iya. membantu menemukan jawaban sebenarnya. Ya. Hmm. Ya, Betul. bagaimana chat GPT, bagaimana ini, bagaimana itu kan banyak menjadi apa namanya tools yang tersedia, Iya. yang sebenarnya bisa mengambil alih otak untuk berpikir. Jadi bisa saja apa namanya bahwa yang pintar itu adalah alatnya, bukan manusianya. Yang manusia itu hanya bisa disejajarkan, barang siapa yang bisa menggunakan alat itu, maka Iya. dialah yang bisa disebut menghasilkan produksi. Tapi Hmm. tunggu dulu, produksi itu bukan produksi otak secara 100%, Iya. tetapi produksi dari artifisial itu, benda-benda itu. Jadi bisa saja kita misalnya ya hari ini ya, karena tren Iya. apa namanya artificial AI. dalam segala hal, termasuk apa namanya intelektualitas, Iya. Febrian. Baik, Bisa baik. saja alat-alat ini misalnya suatu waktu tiba-tiba hilang dan tidak bisa difungsikan karena Iya. satu sebab yang besar, ya. Iya. Kita tidak ada lagi internet, tidak ada lagi apa. Yang kemudian pasti membuat orang-orang yang tergantung pada alat itu menjadi kebingungan. Dan bisa saja menjadi hampa kepalanya karena Iya. tidak ada lagi alat yang membuat apa namanya menemukan jawaban-jawaban atas apa yang dia pikirkan. Iya. Karena dia tidak bisa menemukan lagi dalam hasanah intelektualitasnya. Ya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, Iya. ya, orang lebih banyak menggunakan alat daripada membaca. Ya, begitu. Membaca buku, membaca jurnal betul-betul full, memahaminya dengan saksama, dengan rinci, dengan detail, kemudian memahami apa namanya gagasannya, gagasan kecil sampai gagasan-gagasan besar. Iya. Kemudian bisa mengolahnya sebagai satu jalinan pikiran yang baru, kan? Iya. Lakukan sintesa-sintesa berpikir. Pasti itu akan macet kalau apa namanya orang mau mengandalkan dengan cara-cara yang tercanggih kita lakukan. Begitu. Salah satunya AI. Ya, nah itulah bedanya dengan ilmuwan-ilmuwan lama. Iya, betul. Ilmuwan-ilmuwan yang betul-betul memahami betul. Banyak membaca, banyak mengeksplor pikiran-pikiran melalui apa namanya produk-produk keilmuan yang betul-betul tersaji melalui buku, melalui apa namanya jurnal dan seterusnya. Jadi memang pengetahuan-pengetahuan yang peroleh itu kemudian mengakomodasi hasanah intelektualitas seseorang yang kemudian membuat orang bisa berpikir dengan benar. Ya. Misalnya secara ontologisnya seperti apa, epistemologisnya seperti apa, kemudian aksiologinya seperti apa secara apa namanya rumus filsafatnya, Pak Febrian. Seperti itu. Pak Pura, kalau kita hubungkan soal apa dengan karakter kepribadian seseorang, mungkin orang-orang raja-raja dulu mungkin menerapkan soal apa ini kan karakter kepribadian. Kalau kita terapkan di zaman sekarang soal apa kepada pemimpin kita ini, itu bagaimana? Apa ada kendalakah, mudahkah, atau mungkin bagaimana menurut pandangan Pak Prof? Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang? Sebenarnya tidak Pak Febrian. Justru konsep sulapak sangat ideal untuk kita terapkan hari ini bagi terutama generasi muda. Ya, dengan mengingat bahwa sebenarnya walaupun kita hidup semodern seperti ini, tapi hasrat-hasrat yang luhur kepada diri manusia untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaannya itu tetap begitu tinggi. Ya, cuma kan banyak diganggu oleh hal-hal lainnya. Misalnya kalau kita kembali kepada dasar-dasar kebudayaan Bugis dan Makassar. Kan kalau kita melihat unsurnya Pak Pro, kan unsurnya ada unsur keberanian, kejujuran, kebajikan, bahkan kecerdasan. Nah ini kebetulan apa namanya saya juga menjumpai konsep sulapak apa itu di dalam naskah kuno misalnya. Itu yang terimplementasi di dalam ungkapan-ungkapan Pak Febrian. Seperti misalnya kalau bahasa Bugis, 4 permata yang bersinar pada diri manusia.
Jadi permata yang bersinar pada diri manusia. Ya, sehingga manusia itu bisa disebutkan sebagai manusia sempurna, ya, atau tak bisa sebut sebagai insan kamil. Pertama itu warani, itu keberanian. Ya, keberanian itu adalah kemampuan untuk menyatakan sesuatu itu dengan baik, ya, dengan benar, dengan jujur, tanpa ragu-ragu, ya, tanpa ketakutan. Jika benar katakanlah benar, jika salah katakanlah salah. Itu adalah hal yang berani. Bukankah misalnya hal-hal hari ini itu kita dalam keadaan krisis, gitu kan? Kita takut menyuarakan namanya keadilan. Kita takut menyuarakan apa yang kemudian disebut dengan ada kebohongan gitu. Harus berani, harus berani. Kalau orang di dalam naskah katakan yang disebut berani itu tidak takut ketika dia diposisikan di depan, pun tidak takut kalau dia diposisikan di belakang. Tidak takut dia sendiri dan tidak takut ketika dia banyak. Dia tidak bedakan itu. Nah, itu disebut dengan berani, gitu. Kemudian yang kedua, Pak Febrian, itu namanya sugi atau kaya. Kaya itu adalah bukan kaya benda saja, tapi kaya sifat. Jadi benda yang kekayaan material, tapi harus diikuti dengan sifat sugi. Karena banyak kaya tetapi tidak memiliki sifat sifat kaya. Tapi memiliki sifat lain, misalnya dia sangat kaya dari segi materi, tapi begitu pelit dari segi sifat. Ya kan? Nah, maka dia tidak berbagi, tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak memperhatikan orang yang lemah, tidak menyadari bahwa di balik hartanya itu ada hak-hak orang lain. Ya. Jadi itu sugi, itu sugi. Kalau dalam bahasa Makassar kalau manyang gitu. Jadi kekayaan itu adalah pada diri manusia adalah memang kaya harta, tetapi harus dibarengi dengan kekayaan batiniah, ya. Jadi terrefleksi dalam bentuk sifat-sifat dan kepribadian yang pemurah, peduli, suka berbagi gitu. Ya. Bukanlah orang kaya sesungguhnya kalau banyak uang tetapi pelit. Percuma. Bukanlah orang kaya kalau banyak uang dia hanya cerita saja. Tetapi pun dia juga kaya tapi cara pemilihannya membuat orang yang terlunta-lunta dan ada orang yang disakiti, gitu kan? Tapi kejadiannya saat ini kita lihat, Pak Prof. Mungkin ya, kita tidak bisa menutup mata, Pak Prof. Ya, bahkan kaya semakin kaya, bukan kaya membantu yang di bawahnya. Nah, ya, benar. Itu bagaimana ini? Jadi kaya bukan dalam arti dalam konteks sifat materialisme, kan? Prof. Bukan. Materialisme itu adalah orang yang menjunjung tinggi berusaha mendapatkan modal dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ya. Tetapi tidak membuat kepedulian dalam arti solidaritas. Tidak ada kepedulian. Solidaritas itu adalah rasa kepekaan terhadap sesama, kan? Kemudian direfleksikan berbagi. Dalam Islam ada sedekah, ada infak, ada kepedulian kepada fakir miskin, gitu kan? Ya, di balik harta kita ada hak-hak orang lain, yakni orang fakir, miskin dan seterusnya. Ini kan ini kan kalau kita melihat nilai dari sulap papi sangat baik sekali, Pak Prof. Nah, benar. Ini yang menjadi tantangan ini jangan sampai masyarakat cuma mengenal hanya sebagai teks saja, sebagai ilmu biasa, namun penerapannya itu agak susah. Bagaimana caranya untuk bisa kita memasukkan sulap papi dan pemahaman sulap papi ini kepada generasi-generasi kita, Pak Prof? Ya, benar. Ya, tentu saja melalui proses edukasi, kan? Edukasi dalam berbagai lini itu penting memang. Memang itu anak itu kan sebenarnya terbentuk di berbagai arena, Pak Febrian. Pertama itu kan arena dalam rumah tangga. Itu arena yang terpenting, ya. Dan merupakan satu lingkaran yang sangat kecil dan itu memberikan dampak yang begitu luar biasa pentingnya bagi pembentukan karakter sang anak. Jadi bagaimana rumah itu menjadi arena untuk menanamkan nilai-nilai keluhuran itu yang kemudian terkait dengan masalah konsep sulapa apa. Nah, jadi misalnya disampaikan 4 permata yang ada pada diri manusia. Pertama, warani atau kirani, kemudian sugi atau sifat kaya, kemudian maca atau pintar, cendekia. Kemudian yang keempat itu adalah melempu atau lambus atau jujur, ya, dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi
Empat itu Pak Febrian di dalam konsep budaya Bugis Makassar, bahwa ada 4 permata yang bersinar pada diri manusia. Pertama, berani. Berani ya. 2 adalah kaya. Iya. 3 adalah pintar atau cendekia. Cendekia. Dan yang keempat itu Jujur. adalah jujur. Iya, betul. Jujur. Jadi sudah berani, kaya lagi. Sudah kaya, pintar lagi. Pintar lagi. Sudah jujur lagi. Benar, ini adalah satu sifat-sifat yang luhur. 4 saja dimiliki pada manusia ini, ya itu sudah luar biasa. Betul. Saya pernah alami Pak Prof. Dulu waktu masih Iya. hidup nenek saya, bahkan itu kakek dari saudara nenek. Dia mengajarkan 4 unsur ini. Ketika kita makan, duduk bersila bersama, dia menyampaikan bahwa sebagai manusia kita harus jujur, harus cerdas. Ini mengajarkan. Tapi zaman sekarang Pak Prof, apalagi dengan mungkin kebiasaan orang tua lah sekarang. Mungkin di rumah hanya sibuk gadget, lupa memberikan amanat-amanat ke anak-anak kita bahwa ini punya filosofi loh dulu kita harus begini, berani ki. Ini menjadi tantangan ini. Itu bagaimana caranya bisa kita mengubahkan ini? Orang tua sebenarnya yang menjadi cerminan anak-anak kita. Sedangkan orang tua itu sendiri mengikuti gaya kehidupan yang sekarang mungkin lebih kepada urusanmu nak. Saya sibuk main HP. Jadi lupa ada pengajaran-pengajaran yang ilmu-ilmu orang tua dulu, Pak Prof. Itu bagaimana Pak Prof? Sebenarnya yang perlu dihadirkan kembali Pak Febrian menurut saya, ya, itu adalah tatanan sosial. Penting sekali. Sebab tatanan sosial yang bagus itu akan menciptakan satu mencetak kepribadian personal yang bagus pula. Saya yakin itu. Makanya sebenarnya tadi saya katakan bahwa ada beberapa arena edukasi ya bagi sang anak. Pertama tadi memang rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu didesain sedemikian rupa sebagai arena pendidikan yang baik bagi anak, baik pendidikan secara lahir maupun secara batin, ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, arena bermain. Arena bermain, lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu ya tentu secara teori psikologi mengatakan bahwa lingkungan itu kan sangat membentuk karakter atau kepribadian sang anak. Jadi misalnya kalau kita memang mau membentuk anak ya terus pertanyaannya di lingkungan mana dia berada, gitu. Sebab dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia bersama-sama. Kalau orang baik tentu saja dia akan tergiring untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau dia anak yang berada dalam lingkungan yang negatif, maka dia juga secara mungkin lambat laun akan terkondisikan dirinya juga akan terseret pada situasi seperti itu. Jadi pelihara lingkungan dalam rumah, pelihara juga lingkungan dalam sosial. Dan satu lagi mungkin yang sangat penting itu adalah mana sekolah menjadi piranti yang amat penting mengambil bagian di dalam pembentukan karakter sang anak. Artinya apa? Bahwa kita mesti paham sekolah itu juga harus mengambil peran. Nah, kalau peran yang diambil sekolah tentu adalah peran-peran formal, yakni peran pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sekolah hari ini sudah atau masih mengajar persoalan etik dan moralitas yang memang sesuai dengan jiwa-jiwa kebudayaan yang luhur ya bangsa kita. Ya, kemudian kita kenakan ada namanya muatan-muatan lokal. Ya, betul Pak Bro. Nah, bagaimana sebenarnya muatan lokal itu ditangkap manfaatnya oleh pemerintah sehingga pendidikan yang kita ciptakan ini adalah betul-betul menguatkan akar anak kepada kebudayaannya. Sebab ini yang sangat penting. Karena apa? Tantangan kita sangat besar hari ini, Pak Febrian. Anak-anak itu jauh lebih banyak waktunya habis di depan handphone dibandingkan dengan orang tua, dibandingkan dengan lingkungan bermainnya yang real, yang nyata, maupun dengan lingkungan sekolahnya sebagai arena belajar secara formal.
semua anak-anak itu habis waktunya di Gadget. gadget. Nah, gadget itu adalah satu jaringan yang tanpa mengenal batas negara, tanpa mengenal batas ideologi, Ya, tanpa mengenal batas baik dan buruk, semuanya tersajikan di depan mata. Nah, tentu saja bahwa kalau kita tidak misalnya awareness ya dalam situasi seperti ini, ya, ya kita akan terheran-heran nanti di belakang bahwa anak kita sebenarnya sudah mengalami pergeseran pergeseran. etik dan moral, bahkan ideologi yang mungkin kita tidak sadari itu begitu parah dalam diri mereka. Kenapa? Betul. Karena mereka misalnya lebih terintegrasi dengan film-film Korea. Ya, betul. Mereka Terafiliasi budaya lain. terintegrasi dengan film-film dari negeri lain, Iya. ya, dengan tayangan-tayangan lain yang mungkin saja sekarang tidak ada lagi lembaga sensor. Iya. Kalau melalui HP, apa saja semuanya ada di atas Akses HP. terbuka. Semuanya akses terbuka, bebas dan tanpa batas. Iya. Tanpa batas, tanpa waktu, tanpa batas negara. Nah, jadi semuanya. Ya, ini adalah satu bahasa yang betul-betul merilkan yang disebut dengan globalisasi. Apa yang terjadi detik ini di Amerika, ya terutama misalnya urusan sepak bola, kita bisa langsung menyaksikan Saksikan. hari ini di Makassar kan. Betul. Ya, Nah. dengan segala pernak-pernisan yang terjadi, situasi Iya. yang terjadi, kita langsung bisa lihat. Betul, Ya, dan Bro. bagi anak-anak yang tidak bisa memilah tontonan-tontonan itu, Iya. maka dia akan mencerna dengan sempurna. Baik. Prof, Ya. mungkin tadi yang saya tandai, bagaimana peran pendidikan di sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang Pak Prof, nilai dari mungkin bobot dari muatan lokal di sekolah itu bahkan hampir tidak mendalam, apalagi mengajarkan nilai-nilai sulapapa. Nah, sebagai akademisi sendiri, bagaimana mendorong supaya muatan lokal ini bobotnya itu lebih ditinggikan, apalagi mengajarkan nilai-nilai filosofi kita Bugis Makassar, salah satunya sulapapa. Ya. Pertama, yang perlu didesain dengan seksama itu adalah bahan ajarnya, Iya. Pak Febri. Bahan ajar. Jadi bagaimana sebenarnya bahan ajar itu memenuhi substansi-substansi yang ideal yang diperlukan. Iya. Jadi bukan sekedar ada bahan ajar. Jadi mohon maaf Iya, iya, iya. kepada para dinas pendidikan, kota, provinsi, kabupaten. Ya, betul-betul harus selektif terhadap bahan-bahan ajar yang bermutu, yang betul-betul kita inginkan. Bukan sekedar menghadirkan buku ajar yang jelas, yang penting ada, yang penting sudah lulus project, itu udah. Jangan lagi berpikir seperti itu. Sampai kapan kita mau sadar, mau berubah ya untuk hal-hal yang berkualitas yang akan kita ciptakan. Kenapa? Karena perolehan ilmu pengetahuan atau kebajikan-kebajikan yang ada pada anak itu sangat tergantung kepada menu apa yang kita sampaikan melalui bahan ajar itu. Jadi hadirkan bahan ajar yang bermutu, yang betul-betul strategis dan kena jantungnya ini permasalahan. Bukan sekedar memenuhi kewajiban. Betul. Yang kedua adalah mendesain kurikulum yang benar ya. Jadi memberikan ruang-ruang kepada bahan ajar itu, misalnya dengan waktu yang cukup ya. Ya, bukan mungkin 1 jam selama 1 minggu, tapi boleh berkembang lagi 2 jam. Kemudian boleh lagi lebih kepada aspek-aspek kognitif, kepada aspek psikomotoriknya itu harus tersentuh. Karena persoalan nilai itu kan memang persoalan abstrak atau persoalan kognitif. Tetapi ketika dia sudah dicerna oleh siswa, maka itu harus terimplementasikan dalam bentuk activity ya, atau perilaku. Jadi harus dipraktikkan kan? Misalnya bagaimana cara menghargai orang, ya kata tabe itu dipraktikkan, cara berjalannya gimana, cara menyapanya seperti apa, menggunakan bahasa yang halusnya seperti apa, ada istilahnya kesantunan kan? Ya. Jadi mulai cara ngomongnya bagus, kemudian cara berperilaku juga bagus, yang kemudian sampai kepada merawat hati yang juga bagus gitu. Iya. Kemudian yang ketiga Pak Febrian yang mungkin sangat penting itu adalah
SDM guru. Ya. Betul. Jadi pribadi-pribadi yang kemudian kita sebut dengan guru yang mengajarkan muatan lokal itu, ya tentu adalah guru-guru yang memiliki kapasitas, guru yang memiliki kompetensi, kan? Ya, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan. Ya, karena selama ini misalnya kalau pengajaran bahasa daerah Pak Febrian di sekolah-sekolah itu kan disebut ditangani oleh guru kelas. Nah, guru kelas itu adalah guru yang mengajarkan misalnya olahraga, keterampilan, guru mungkin bahasa lain, kan? Terus karena ada muatan lokal, maka dia juga membidani, mengajarkan bahan itu, bahan ajar itu. Jadi SDM gurunya itu yang penting, kan? Betul. Jadi taruhlah misalnya kalau kita menganalogikan bahwa beras yang bagus pasti hasilnya lahir dari pabrik yang bagus, kan? Ya, betul. Kalau pabriknya kiok-kiok ya beras padi apapun yang dimasukkan tapi akan melahirkan beras yang besar hancur, kan? Gitu. Betul. Jadi mendesain sekolah dengan baik dan bermutu paling tidak menghadirkan di 3 aspek ini. Pertama adalah bahan ajar. Yang kedua adalah mendesain kurikulumnya di sekolah dengan bagus, termasuk dengan time pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah SDM gurunya. Baik, Bapak. Itulah akumulasi 3 aspek ini adalah sebuah pabrik yang bagus untuk beras yang bagus dilahirkan, Pak Febrian. Nah, mungkin kalau kita lihat, mungkin kita ini rahasia umum ya. Mungkin sebagian besar ya pengajar kita ini cuma memenuhi jam mengajar, cuma hanya asal-asalan. Dia tidak pernah memahami bahwa ini sepenting ini loh kita ajarkan budaya kita, karena berbanding terbalik, Pak Prof. Pernah saya lihat tampilan atau video itu di Korea, itu ada pemerintah dia konsep memang di sekolah dia diajarkan anak-anak itu bagaimana cara berpakaian budayanya, bersikap kepada sesama, kepada orang tua. Lah, kita sendiri kenapa? Apalagi kita punya budaya lebih bagus loh daripada budaya orang lain. Kenapa bisa Benar. itu bisa tanda tanya, Pak Prof. Mungkin SDM-nya lagi kembali ya, Pak Prof ya. Ya benar Pak Febrian, saya sepakat itu. Di dunia ini tiada negara yang menyamai Indonesia dengan keanekaragaman kebudayaannya. Dan kita pun sebenarnya Indonesia bisa kuat dengan itu. Bahkan Indonesia mempesona dengan kekuatan kebudayaannya. Betul. Nah, hanya saja adalah negara kita ini apakah sudah mampu memahami dan mendesain kebudayaan itu memang sebagai sebuah kekuatan bangsa terus-menerus. Ya. Jangan justru sebaliknya kebudayaan sering dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Setelah kepentingan tercapai udah selesai, kan? Ya kita memang mendapatkan banyak informasi bahwa sepanjang perjalanan bangsa ini seringkali budaya dijadikan sebagai alat saja. Betul. Tidak terkecuali alat politik. Kita terus terang saja. Betul, Pak Prof. Ya, enggak usah ada ditutup-tutupi ya. Sudah jelas itu. Orang sudah bukan rahasia umum lagi, Prof. Karena ini hal baik yang informasikan ya supaya pelaku-pelaku yang sering menjadikan budaya sebagai injakan itu bukanlah pada tempatnya lah. Betul. Budaya ini adalah sesuatu yang luhur. Budaya ini adalah spirit. Kita mesti sadar bahwa bagaimana negara-negara luar menjadikan kebudayaan sebagai spirit yang paling penting di dalam kemajuan bangsanya. Bagaimana Jepang misalnya, sepak bola saja Jepang, tetapi dia memasukkan semangat Bushido-nya, Pak Febrian. Bushido itu adalah sebuah semangat yang pantang surut. Dan apapun dilakukan demi untuk menegakkan martabat dan eksistensi Jepang. Sehingga di Asia ini kan Jepang adalah salah satu negara yang paling cepat menunjukkan dirinya ya. Walaupun dia sudah hancur di tahun 1945 bom atom. 2 bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi secepat itu pula dia bangkit. Secepat itu pula dia bangkit. Ya bukan dia terpuruk.
Bahkan dia bisa menerapkan nilai kita sulap apa. Benar, ya benar. Ada keberanian, kecerdasan Ya. lagi. Iya benar, ya, Betul. ya. Kita miliki semuanya itu. Iya, Tapi kita miliki mereka, semua itu. ya, Betul. mereka juga memiliki, tapi dia praktekkan. Iya. Kemudian kita mencampakkannya dan menjadikan bunga-bunga mulut saja dalam Betul. kehidupan. Salah contohnya naskah kita ada di Berlin. Itu dia Ya, mempelajari naskah kita. Kenapa kita tidak pelajari naskah kita sendiri? ya, ya. Ya Baik. sebenarnya itu Pak Febrian itu Iya. naskah itu dipelajari lah memang. Mm-mm. Cuma dibandingkan dengan jumlahnya itu Iya. masih sangat sedikit. Mm. Ya, sastra daerah Unhas itu mempelajarinya. Oh ya. Di situ tempatnya. Iya. Cuma memang hampir ya sepertinya hampir tidak ada perhatian pemerintah untuk memberi ke situ. Ya kecuali di 2 tahun terakhir ini melalui Perpustakaan Nasional ya. Iya. Itu sudah menunjukkan satu gerakan untuk apa namanya? Penguatan kajian terhadap naskah kuno. Iya. Mulai inventarisasi, kemudian dilakukan digitalisasi yang Iya. pasti nanti diikuti dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, misalnya ada ahli aksara, kemudian ahli Iya. bahasa, kemudian kajian-kajian yang sebenarnya berujung kepada satu upaya untuk mengeksplorasi kandungan-kandungan daripada naskah-naskah itu. Cuma hanya saja adalah bagaimana juga misalnya negara memberi perhatian terhadap bagaimana naskah-naskah itu bisa direlevansikan dengan konsep-konsep kebudayaan yang terkini. Iya. Ya, sebagai landasan lah untuk apa namanya mencapai satu prestasi yang amat tinggi. Iya. Jadi hasil-hasil ilmu pengetahuan yang diproduksi masyarakat kita, nenek moyang kita 400, 300, 200, 100 tahun yang lampau, Iya. itu terus-menerus kita menjadikan dasar untuk atau paling tidak memiliki keterkaitan dengan apa yang kita raih pada masa kini. Ya, Betul. tidak terkecuali, dan itu banyak hal, tidak terkecuali misalnya dalam hal pelestarian lingkungan hidup misalnya. Hmm. Bagaimana cara pandang orang dulu melihat bahwa konsep kehidupan manusia itu harus menyelaraskan alam. Jika manusia itu mau sejahtera kehidupannya, mau senang-senang kehidupannya, Baik. dia harus bersahabat dengan alam, bukan menentangnya atau bukan mengobrak-abriknya, ya melalui apa namanya tambang sana sini yang menggila, ya gitu kan. Baik, Pak Prof. Ya. Pak Prof, sebenarnya ini pembahasan kita ini masih banyak mau dibahas. Ini luas sekali Ya. pembahasan kita ini tentang budaya. Ini kayak greget sekali. Mumpuk, tapi waktu kita yang sangat membatasi, Pak Prof. Jadi mungkin Ya, Pak Pedro. dibungkuslah mungkin di closing statement-nya Pak Prof. Simpulkanlah supaya masyarakat kita, pendengar kita memahami secara mungkin secara intinya sulap apa itu bagaimana, Pak Prof. Silakan, Pak Prof. Ya, jadi sebagai apa namanya closing statement pada kesempatan ini yang kita angkat judul tentang sulap apa. Jadi kesimpulannya itu bahwa sulap apa itu adalah salah satu konsep yang terkait dengan falsafah hidup manusia Bugis dan Makassar. Yang secara esensial sebenarnya filsafat sulap apa itu bermakna pada satu titik kesempurnaan pada diri manusia. Nah, kesempurnaan itu adalah terrefleksikan dalam bentuk apa namanya nilai-nilai yang diejawantahkan dalam kehidupan manusia yang paling tidak mencakup pada 4 unsur utama. Pertama itu adalah bagaimana manusia itu memiliki sifat keberanian, artinya berani menyuarakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, ya. Kemudian sugi atau kaya secara lahir dan batin, memiliki harta yang cukup, tetapi memiliki sifat-sifat kedermawanan, kepedulian, solidaritas yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi sebagai apa namanya keseimbangannya. Kemudian yang terpenting juga itu adalah kecendekiaan, bahwa manusia, kekuatan yang terkuat pada diri manusia itu adalah pada kecendekiaan. Jadi apapun yang terjadi, ilmu pengetahuan itu terus menerus harus dibangun. Kemudian yang keempat ini yang menjadi penting dalam kehidupan semua manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial dan lembaga negara, yakni lempu atau jujur. Sebab ini adalah hal yang sangat penting. Nah, ini satu permata yang harus kita petik dari konsep sulap apa, bahwa
kejujuran adalah nilai yang tertinggi, tempat menggantungnya nilai-nilai yang lainnya. Dan ini adalah menjadi fondasi amat penting bagaimana sebuah misalnya penyelenggara negara atau orang-orang kepercayaan daripada negara atau pada masyarakat yang begitu tinggi ekspektasi rakyatnya kepada dirinya untuk membawa kesejahteraan, tapi pada sisi yang sama diharap untuk membawakan satu nilai yang paling penting, yakni lempu atau kejujuran. Ya, untuk itu marilah kita memupuk rasa lempu pada diri kita semua. Jika kita ingin melihat bangsa ini menjadi bangsa besar, maju, dan bermartabat di mata orang. Seperti itu Pak Febrian. Baik, terima kasih Pak Prof atas ilmu yang sangat berharga ini telah disampaikan kepada kita semua, dan tentunya ini menjadi ilmu tambahan bagi kita, mungkin bisa diterapkan ke depannya, apalagi untuk generasi-generasi anak muda kita ke depannya. Terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya. Sehat selalu Pak Prof, dan tentunya jangan bosan-bosan bersama Pro4 Pak Prof. Terima kasih Pak Febrian, terima kasih kepada seluruh pemirsa yang mendengar pada kesempatan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat muda, demikian perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Mukhlis Hardrawi SSMhum selaku akademisi dan juga Profesor atau Guru Besar Ilmu Filologi Universitas Hasanuddin. Dan tentunya terima kasih atas kebersamaannya dengan Bang Rian di malam hari ini di program acara apresiasi budaya lokal dengan dialog kita dengan topik sulap apa membangun jiwa muda. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan kami Inces akan menemani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam nantinya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.